Baik Bapak dan Ibu sekalian, baik yang hadir secara offline maupun secara online, kita akan mulai paparan pertama. Kami berikan kesempatan kepada Pak Hadi Rahmat Purnama untuk menyampaikan makalahnya. Waktu Bapak kalau boleh antara 15 sampai 20 menit, kami persilakan. Silakan Pak Hadi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali diundang dalam acara ini, terutama dalam hal memperingati 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia, yang kemudian itu menjadi bisa diklaim sebagai lahirnya Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Karena sekolah tinggi hukum kemudian dimasukkan ke dalam University Fund Indonesia. Saya juga merasa muda di sini nih ya, karena banyak senior, dan senang sekali untuk membagikan pemikiran saya, terutama berkaitan dengan pendidikan hukum di Indonesia dan juga hukum internasional. Memang kita tidak bisa memisahkan ya bahwa sejarah bangsa Indonesia ini dengan juga pendidikan hukum di Indonesia, karena sebagai sebuah hal yang cukup menarik sebenarnya dalam pendidikan hukum ini dimulai pada masa kolonial ya. Jadi awal-awal pendidikan hukum ini adalah sebagai salah satu bentuk bagaimana menopang ya pemerintah kolonial pada saat itu. Selamat datang Pak Luhut. Nah, tapi kemudian itu berkembang terus tentunya, dan saya mengutip kata-katanya Twining ya, yang menyatakan bahwa legal education certifications on the one hand and legal education as a means of societal transformations on the other. Jadi pendidikan hukum ya itu pada dasarnya awalnya adalah sebagai sebuah sertifikasi ya, bagaimana meluluskan sekolah hukum waktu itu sebelum menjadi sekolah tinggi ya, lebih kepada kemudian membantu pengadilan-pengadilan pada masa kolonial. Nah, tujuan pemberian sertifikasi ini adalah menghasilkan apa yang disebut dengan amtenar zaman pada waktu itu. Tetapi kemudian ini berubah ya, sejak dari sekolah hukum menjadi sekolah tinggi hukum, berubah menjadi sebuah transformasi. Ya, jadikan alat hukum itu sebagai alat transformasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh ketika itu. Nah, sebagaimana saya mengutip salah satu pemikir, Boaventura dos Santos, yang mengatakan bahwa pengalaman bangsa Indonesia dalam menggunakan pendidikan hukum yang semula dibuat untuk mendukung pemerintah ya, kolonial ketika itu, justru kemudian ilmu tersebut digunakan oleh para pejuang ya, sebagai bagian dari untuk mencapai apa yang disebut dengan kemerdekaan. Nah, salah satu contoh yang kita bisa lihat itu adalah ketika Soekarno diadili dan kemudian dia menuliskan Indonesia Menggugat. Dan saya pikir itu satu hal yang menjadi dasar bagaimana hukum ya, dan para lulusan dari sekolah tinggi hukum ini kemudian mengubah paradigma ya, dan menggunakan hukum sebagai sebuah transformasi. Memang kalau kita lihat terdapat paradoks dan dualisme ya. Hukum adalah alat ya untuk penguasa untuk meredam perlawanan di satu sisi, dan ini bisa mungkin kita rasakan beberapa waktu belakangan ya. Jadi bagaimana kita melihat hukum dijadikan alat gitu ya. Dan sekaligus juga hukum adalah alat bagi subjek ya, penguasa untuk melawan penguasa itu sendiri di sisi lain. Jadi kita melihat hukum itu selalu dalam konteks yang paradoks. Dia bisa digunakan satu sisi sebagai alat kekuasaan dan di sisi lain sebagai perlawanan terhadap kekuasaan itu.
Dan ini tidak menjadi hanya sejarah Indonesia saja, tetapi juga sejarah bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarah di dunia, itulah posisi hukum. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah arah ya hukum dan pendidikan hukum pada saat ini. Nah, ini yang kemudian akan menjadi hal yang akan saya bahas ya, terutama dari sisi hukum internasional. Nah, hukum internasional mungkin setelah kemerdekaan, jauh setelah kemerdekaan, mungkin hukum internasional adalah satu-satunya hukum yang lebih terbuka dalam konteks sejarahnya ya. Jadi hukum internasional itu selalu dilihat sebagai sesuatu yang sangat Eurocentrik. Karena memang pada dasarnya hukum internasional berkembang di Eropa ya. Dan memang digunakan oleh orang-orang Eropa untuk kemudian mengatur di antara mereka sendiri. Karena kalau kita lihat hukum internasional itu modern, hukum internasional modern muncul setelah perjanjian Westphalia yang mengakhiri 30 tahun perang di Eropa. Nah, hukum internasional ini juga pada awal-awalnya ya itu adalah digunakan sebagai alat kolonialisme. Kalau kita lihat sejarah hukum internasional modern, kita selalu mengenal yang namanya Hugo Grotius. Ya, Hugo Grotius itu adalah sebagai seorang tokoh, dia juga cukup paradoks gitu ya. Di satu sisi dia dianggap sebagai bapak dari hukum internasional modern, tapi di sisi lain dia adalah legal advisor dari VOC gitu. Dan isu pertama hukum internasional yang kemudian membesarkan nama Hugo Grotius adalah isu mengenai kolonialisme, yaitu perebutan pampasan kapal karam di Temasek, sekarang Singapura, ya, yang kemudian itu menjadi dasar bagi Hugo Grotius untuk menjelaskan bahwa laut adalah sifatnya terbuka, ya, tidak tertutup. Nah, itu yang kemudian menjadi satu hal yang cukup menarik ya. Jadi kasus ini adalah antara Portugis dan Belanda ketika itu yang sedang berebut wilayah rempah-rempah ya, terutama di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Nah, hukum internasional sebagai bagian dari proyek modernitas gitu ya, ini memang menekankan pada rasionalisasi ya, sehingga hukum ya pada peradaban barat lebih superior dibandingkan dengan peradaban lainnya ya. Jadi memang hukum dibangun dalam konteks seperti itu. Nah, modernity project inilah yang kemudian melihat bahwa yang namanya pribumi ya kan, kemudian munculnya bangsa-bangsa, ada global north, global south, negara berkembang, negara maju, ya, negara pertama, negara ketiga dan lain sebagainya. Itu bagian dari bagaimana ya kan Eropa melihat kondisi ini dan menggunakan hukum internasional sebenarnya untuk alat ya kan, tidak mendasarkan pada sebuah equality. Nah, modernity menurut De Souza Santos ya adalah pertentangan antara kepentingan hegemoni penguasa ya melalui regulasi ya. Jadi hukum digunakan sebagai alat ya untuk kemudian melakukan hegemoni, dan di sisi lain bagi pihak terhegemoni juga menggunakannya sebagai alat untuk emansipasi. Makanya ada satu pertanyaan, apakah hukum dapat kemudian memberikan emansipasi ya bagi ya, masyarakat atau bagi orang kebanyakan. Nah, ini yang kemudian menjadi satu hal yang penting gitu ya bagi bangsa Indonesia. Nah, esensi dari hukum ya, terutama setelah pasca kolonial atau pada suasana kebatinan pasca kolonial, adanya perlawanan terhadap hegemoni ini ya. Pasal-pasal yang ada di dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 melegitimasi status quo hukum yang ada ketika itu, karena untuk mengisi kekosongan hukum di satu sisi. Sampai kemudian
kita sebagai bangsa yang baru ketika itu bisa kemudian membuat hukum kita sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai kita sendiri. Namun tentunya hal itu juga tidak berjalan mulus gitu ya. Walaupun pada awal-awal kemerdekaan banyak sekali ya hal-hal yang dilakukan ya oleh para ahli hukum ketika itu, seperti kasus Indonesia berkaitan dengan tembakau Bremen ya, di mana idea bahwa adequate, prompt and effective itu juga dilakukan dengan didasarkan pada kondisi satu negara yang sebelumnya itu tidak pernah ditafsirkan seperti itu. Kemudian juga bagaimana pemikiran Profesor Sudargo Gautama mendorong pemikiran bahwa Indonesia tidak mewarisi perjanjian yang dibuat oleh Hindia Belanda. Ya, jadi kita mengenal apa yang disebut dengan clean state approach, ya, terutama perjanjian internasional di bidang ekonomi, kekayaan intelektual untuk mendorong kemajuan bangsa kita. Nah, di sisi lain, ya, salah satu pemikiran yang kemudian menjadi satu hal yang sangat Indonesia adalah Deklarasi Juanda. Kita memahami bahwa bangsa kita itu, bahwa wilayah kita itu lebih banyak laut, ya, sehingga laut kemudian menjadi satu hal yang cukup penting bagi kita. Nah, Deklarasi Juanda pada saat itu, ya, apa yang menjadi klaim Indonesia terhadap laut-laut kepulauan adalah sesuatu yang melanggar hukum ketika itu. Tetapi ide ini yang diteruskan oleh Profesor Mokhtar Kusumaatmadja kemudian merambah ya kepada pembuatan apa yang kita kenal sebagai UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana ya, laut kepulauan itu diakui oleh bangsa-bangsa di dunia melalui UNCLOS. Nah, generasi awal pemikiran Indonesia setelah merdeka ini ya melakukan proyeksi dan penyesuaian terhadap norma hukum internasional sesuai apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Ya. Nah, ini yang kemudian tentunya ya menjadi satu hal yang penting ya menjelang terutama 100 tahun pendidikan hukum di Indonesia. Jadi hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari kurikulum inti yang ada di dalam pendidikan hukum ya. Hukum internasional tidak lagi semata-mata berwujud pada perjanjian-perjanjian, konvensi, tetapi sekarang ini hukum internasional dilihat sebagai sebuah global governance ya. Melalui sarana instrumen hukum yang ada dan juga melalui berbagai macam organisasi internasional ya. Terdapat bentuk baru penundukan diri dari hukum yang tidak hanya didasarkan pada hukum yang formal, tetapi pada hukum-hukum yang sifatnya informal. Sebagai contoh, best practices, kemudian guidelines, ya, seperti yang akan yang dikeluarkan oleh negara organisasi dari OECD, ya, di mana Indonesia sekarang berkeinginan atau dalam proses untuk menjadi anggota OECD ini. Meskipun tidak mengikat sebagaimana halnya hukum atau perjanjian internasional, tapi best practices dan guideline ini juga memberikan dorongan ya, untuk kemudian negara-negara mematuhi ya, hukum internasional ini, sehingga kemudian negara mengubah hukum-hukum nasionalnya. Nah, perjanjian WTO pada tahun 1994 juga mendorong liberalisasi, ya, tidak hanya barang tetapi juga jasa. Ya, hukum dan pendidikan hukum dipandang sebagai perdagangan jasa, ya, yang merupakan paradigma inti dari neoliberalisme. Dan internasionalisasi ranking kampus melalui matriks, kuantifikasi mutu pendidikan hukum adalah pendekatan yang pragmatis. Ya. Ini dengan logika pasar. Ya. Output keilmuan berfokus pada nominal luaran, bukan pada mutu kualitatif. Kemudian juga standarisasi kurikulum ya, hukum didorong untuk terstandarisasi, terakreditasi secara internasional. Padahal pada hakikatnya pendidikan hukum itu melekat pada kekhasan dalam jurisdiksi masing-masing. Nah, inilah yang kalau kita mendasarkan pada pemikiran Profesor Anthony Enggi dari NUS ya, bahwa praktek-praktek
ini merupakan bentuk imperialisme baru yang menggunakan sarana instrumen dan sarana instrumen hukum internasional untuk melanggengkan hegemoni dari negara-negara besar. Nah, saya ingin kembali kepada pemikiran Hatta, ya. Jadi bagaimana interaksi hukum internasional dalam hukum nasional kontemporer ini? Menurut Hatta, ya, di dalam salah satu pidatonya, dia menyatakan bahwa Indonesia seyogyanya seperti mendayung di antara dua karang, ya. Berada dalam dua hegemoni, tetapi memanfaatkan situasi untuk kepentingan terbaik Indonesia. Nah, posisi ini yang cocok dengan krisis global yang terjadi pada saat ini seharusnya. Karena Hatta melihat bahwa pada saat itu sudah ada, kita memasuki zaman perang dingin ketika itu. Ada barat, ada timur, ada kapitalisme, ada komunisme, yang kemudian sampai sekarang ini juga masih, tapi dalam bentuk yang lain. Nah, Hatta memfokuskan pada apa yang menjadi kepentingan Indonesia, bukan pada kepentingan di luar dari Indonesia itu sendiri. Jadi ini yang sebenarnya kemudian mendasari dari diplomasi bebas aktif yang dilakukan harusnya oleh Indonesia, yang memfokuskan kepada kepentingan nasionalnya, ya, bukan kepada kepentingan dari luar. Nah, hal ini kalau kita lihat, ya, bagaimana permasalahan, ya, pemahaman hukum internasional dalam ruang publik, ya, seperti kasus Indonesia melawan European Union dalam kasus raw materials, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai kasus nikel, gitu ya. Pemerintah membuat narasi politik, yakni kedaulatan negara, ya, karena bahwa sumber daya alam adalah kedaulatan kita. Itu benar, nggak salah, karena ada dalam resolusi Majelis Umum PBB menyatakan demikian. Namun argumen Indonesia sebenarnya kurang kuat, ya, yang diajukan, kontras dengan pengalaman ketika kita menghadapi tembakau Bremen. Karena pada dasarnya kesalahan dari kasus ini adalah Indonesia memang tidak memberikan batas dalam melakukan status quo untuk tidak melakukan ekspor nikelnya. Seharusnya kalau diberikan batas itu tidak ada masalah. Tetapi kemudian narasinya menjadi berbeda. Kemudian juga konsistensi penerapan instrumen hukum, ya, dalam konteks ratifikasi, ya. Seharusnya ratifikasi dalam bidang ekonomi sesuai dengan Undang-Undang 24 2000 itu disahkan melalui undang-undang, melalui parlemen. Tetapi ada beberapa hal, gitu ya, yang dilakukan oleh Indonesia, terutama dengan perjanjian perdagangan dengan Uni Emirat Arab melalui Perpres. Nah, kemudian juga perjanjian mengenai Flight Information Region antara Indonesia dengan Singapura. Nah, dalam perjanjian ini, ya, diratifikasi, ya, bahkan dalam negosiasinya tidak cukup terbuka, ya kan, bahwa Indonesia lebih diuntungkan, bahwa ada kedaulatan Indonesia di dalam ruang udara kita. Tapi pada dasarnya perjanjian ini tidak lebih baik daripada perjanjian sebelumnya dengan Singapura, yang seharusnya ini pun diratifikasi melalui undang-undang, bukan melalui peraturan presiden. Jadi kita masih belum cukup tegas, ya, di dalam kita melihat kepentingan nasional kita sendiri. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan hukum internasional itu menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam diplomasi internasional kita. Pemahaman akan hukum internasional, terutama dalam kondisi yang kontemporer pada saat ini, menjadi satu poin yang cukup signifikan di dalam bagaimana kita memajukan bangsa ini, gitu ya, melalui pemikiran-pemikiran kita di dalam hukum internasional dan mencari jati diri kita dalam bidang hukum sehingga bisa kemudian mengembangkan hukum, tidak hanya hukum internasional secara spesifik tapi secara hukum Indonesia secara umum. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih Pak Hadi. Jadi para peserta yang offline maupun online saya kira tadi sudah mendapatkan juga highlights, ya, dari bagaimana hubungan internasional bilateral maupun multilateral dan di mana masih
ada titik-titik lemah yang mungkin masih perlu diperhatikan oleh Indonesia sendiri ya untuk ke depan, dan ini mungkin penting juga nanti untuk bagaimana pemerintahan yang baru ini juga bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga bisa membuat program yang lebih baik. Narasumber, yang pertama pada Pak Hadi ya, kita tahu bahwa dalam era pemerintahan yang sekarang itu telah terjadi moratorium ekspor nikel ya ke Uni Eropa. Nah, pertanyaan saya itu dasar yang diambil pemerintah itu dan kemungkinan retaliasi yang mungkin terjadi ya Pak Hadi, itu apakah berimbang? Perspektif apa yang diambil oleh pemerintah? Ini menurut Pak Hadi ya, apa akibatnya kalau keberanian pemerintah itu dilakukan, mengingat Eropa ini, Uni Eropa ini kan bukan state to state lagi ya, tapi state to United States, karena dia negara-negara yang diwakili oleh ketua. Kalau ketua bilang A, maka itu akan bisa berakibat fatal bagi Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua bagi Bang Edmond, Pak Edmond juga. Pak Edmond, saya mau berkaitan tadi kalau berbicara tentang AI, tentang pidana, saya mau mengangkat tentang ranah hak cipta ya, di mana orang saat ini di Indonesia itu masih belum ada undang-undang yang mengatur tentang peran AI dalam hal menghasilkan hak cipta, dan itu seringkali terjadi sengketa karena hak cipta itu diklaim menjadi siapa penciptanya karena adanya peran AI di dalam. Kita tahu bahwa Indonesia belum ada aturan seperti itu yang mengatur secara rigid tentang itu, tetapi ketika kita berkaca pada dunia internasional, maka di negara-negara tertentu itu sudah diputuskan bahwa akan digunakan berapa partisipasi yang digunakan. Misalnya dari hak ciptaan yang dilakukan itu, berapa peran dari pemberi perintah atau prompter itu kepada AI, dan berapa persen partisipasi dari AI sendiri, di mana dalam konteks AI itu kita tidak bisa pisahkan dari pencipta AI itu sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa menetapkan AI sebagai subjek hukum, maka pencipta dari AI bisa kita anggap sebagai subjek hukum. Lalu yang ketiga, pertanyaan saya untuk Bang Luhut, Pak Luhut, saya sangat sepakat bahwa ketika terjadi perubahan dekolonisasi KUHP, maka harus itu menjadi sebuah kodifikasi yang sinergis, di mana hukum acara juga harus berubah, dalam hal ini hukum acara pidana. Kenapa? Karena produk dari hukum acara pidana ini kan kita tahu, ini produk sebenarnya nafasnya apa. Ya ini diciptakan sejak zaman Orba dengan tujuan-tujuan kita tidak, itu saya kira kita bisa menggali lebih dalam. Tetapi yang kita pahami bahwa ketika penyidik sebagai awal dari sebuah kasus itu menjadi sebuah bahan litigasi, itu hanya didominasi oleh salah satu bagian atau dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh kepolisian, maka akan sulit untuk mencari keseimbangan dalam hal penentuan pasal-pasal yang akan dikenakan pidana yang akan dikenakan kepada pelaku. Jadi memang ini suatu urgensi yang perlu disuarakan terus-menerus sehingga hukum Indonesia ini menjadi hukum yang lebih dewasa dan lebih mengarah pada keadilan yang berpihak kepada hal-hal yang universal. Tidak saja kepentingan nasional, memang kepentingan nasional itu merupakan sebuah kedaulatan. Tetapi dalam konteks tertentu kita harus melihat bahwa Indonesia juga harus berubah seiring dengan perubahan-perubahan di luar Indonesia sendiri, misalnya di dunia internasional. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih tadi pertanyaan dari Pak Tony. Memang kalau kita bicara mengenai nikel kan ya, pada dasarnya ini kan berhadapan dengan European Union. Memang European Union setelah kita kemudian kita kalah dan kemudian kita memasukkan kasus tersebut ke appellate body di WTO, European Union atau Uni Eropa mengancam akan melakukan retaliasi terhadap produk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Nah,
Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Tentunya Indonesia harus mau atau mampu melakukan yang disebut dengan countermeasures gitu ya, tindakan balasan kalau memang retaliasi itu terjadi. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini itu belum terjadi. Tapi permasalahan ini juga kita harus lihat dalam konteks bahwa pada dasarnya kita berada dalam perdagangan bebas gitu ya. Jadi sebenarnya globalisasi itu kan lebih mengarah kepada ekonomi gitu. Ya, salah satu saya mengutip kata-katanya Mahathir Mohamad, ketika kita bicara kapital itu tidak perlu paspor untuk bergeser dari satu negara ke negara lain. Tapi kalau bicara orang, nah itu perlu paspor, perlu visa gitu kan. Nah disitulah globalisasi itu. Jadi globalisasi lebih fokus kepada bagaimana perpindahan kapital termasuk barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, tapi tidak orangnya. Nah di sini juga penting untuk kita melihat apa yang menjadi kepentingan nasional kita. Nah kalau kita lihat berkaitan dengan sumber daya alam gitu ya, ada resolusi Dewan Keamanan PBB gitu ya. Resolusi tahun 1962, resolusi 1803 menyatakan bahwa natural resources itu merupakan bagian dari kedaulatan negara yang permanen gitu. Dan apapun yang dilakukan terkait dengan sumber daya alam kita itu adalah hak kita untuk melakukannya untuk kepentingan nasional kita dan untuk kemudian pembangunan di negara kita kan gitu ya. Dan itu merupakan bagian yang cukup penting. Tapi kalau kemudian kita baca dari Marrakesh Agreement, ya, Marrakesh Agreement itu adalah perjanjian yang menjadi dasar pendirian WTO atau World Trade Organization yang menyatakan bahwa the optimal use of world resources gitu. Jadi dalam konteks resources itu memang terjadi pergeseran ya. Yang awalnya itu adalah kedaulatan negara, tetapi menjadi kedaulatan negara itu menjadi bagian dari resource dunia yang kemudian itu tidak boleh kemudian negara dengan semena-mena tidak membagikan resource-nya kepada negara-negara lain. Nah disinilah menurut saya kita harus kembali berpikir bahwa bagaimana kita bisa memerankan gitu ya posisi yang cukup signifikan di sini, bahwa pada dasarnya Indonesia itu mempunyai peranan yang cukup besar sebenarnya di dalam perdagangan internasional gitu ya, dengan kondisi Indonesia dan juga sumber daya yang kita punya gitu ya. Kalau saya diskusi dengan teman-teman gitu ya, akademisi lain di luar negeri, salah satu akademisi dari Belanda waktu itu bilang ke saya gitu ya, sebenarnya Belanda itu kehilangan Indonesia itu merupakan kehilangan yang cukup besar gitu. Karena apa? Karena orang Indonesia seharusnya jangan pernah bertanya apa yang Indonesia nggak punya, apa yang Indonesia punya. Kalau kita bicara yang kita punya semuanya, ya kan. Pertanyaannya adalah apa yang Indonesia nggak punya, kan gitu. Ya. Hampir nggak ada, gitu kan. Ya, walaupun ada jokes gitu ya, bahwa tantangan terbesar dari ketika Tuhan menciptakan Indonesia gitu ya, Tuhan memberikan salah satu tantangan yang cukup besar, ya kan. Bukan masalah, karena kalau bicara Indonesia, kalau kita baca kitab suci, surga tuh ya seperti Indonesia gitu ya, tumbuhan, hewan, laut, pemandangan yang indah, dan semuanya ada di Indonesia. Cuma masalahnya kita itu tantangannya adalah pemimpin yang benar, kan gitu. Nah itu yang kemudian perlu kita cari, kan gitu. Nah dari sini saya ingin melihat bahwa Indonesia harus punya peran yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perdagangan antara adanya perang dagang antara Amerika dengan China, kemudian adanya perang di Ukraina, kondisi di Palestina dan lain sebagainya. Indonesia tuh seharusnya berpikir adalah bagaimana bahwa adanya konflik ini bisa menguntungkan Indonesia. Itu yang harus kita pikirkan, gitu ya. Bukan kemudian kita membuka diri kepada sesuatu yang tidak menguntungkan kita,
gitu. Tapi ini yang perlu kemudian, ini yang maksud dari kalau membaca tulisannya Muhammad Hatta, ini maksud Muhammad Hatta adalah mendayung di antara dua karang itu gitu ya. Jadi fokus kepada apa yang menjadi national interest kita. Walaupun ini sesuatu yang seringkali sulit untuk didefinisikan bagi kita gitu ya dalam konteks internasional. Apa yang menjadi national interest kita? Karena ganti presiden, national interestnya bisa berganti juga dalam kondisi sekarang gitu ya. Tapi kita harus tahu apa yang menjadi national interest kita. Kalau kita tidak bisa mendefinisikan national interest kita, itu yang akan sulit bagi kita kemudian memposisikan kedudukan kita di dalam dunia yang global. Kemudian itu pertanyaan dari Pak Tony. Yang selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan bisa nggak sih kita mengedepankan hukum nasional kita dibandingkan hukum internasional kita? Ya bisa gitu. Ya kenapa tidak gitu. Cuma setiap pilihan tentu ada konsekuensinya kan gitu ya. Dan ini menjadi satu perdebatan yang tidak selesai di dalam konteks hukum internasional adalah hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada yang didasarkan bahwa hukum internasional lebih tinggi daripada hukum nasional, di sisi lain gitu ya menjelaskan bahwa hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional. Nah ini satu perdebatan yang tidak pernah selesai. Tetapi mau apapun yang lebih tinggi, hukum nasional ataupun hukum internasional dalam konteks hubungannya, ya kan? Kalau dari sudut pandang Indonesia, seharusnya apa yang menjadi kepentingan nasional kita, ya kan? Nah itu yang harus kita definisikan, dapat terutama dalam kondisi Indonesia yang ada pada saat ini, gitu ya. Tadi bicara ego sektoral, saya menjadi narasumber dari beberapa kementerian. Nah itu kelihatan sekali itu kalau rapat antar kementerian yang namanya ego sektoral itu terasa sekali gitu ya, antara Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Luar Negeri gitu, nggak ada yang salah dari mereka, semuanya benar. Nah itu yang kemudian memang perlu diselesaikan ya, bagaimana melakukan koordinasi yang mudah diucapkan tetapi prakteknya di negara ini masih sulit. Nah kembali kepada saya ingin tadi Pak Luhut dan Pak Edmond bicara mengenai integrated justice system gitu ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan ya, salah satu kritik ya yang disampaikan ke dalam pendidikan kita itu adalah kita sering menyamakan antara order dan justice. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi dalam satu masyarakat yang seperti sekarang ini gitu ya, seringkali kita menjadikan justice itu adalah sebagai order. Ya. Nah itu yang perlu kemudian kita terus upayakan untuk bisa membedakan dua hal itu. Karena penting ya kalau kita bicara pendidikan hukum itu penting untuk mahasiswa itu memahami perbedaan antara order dan justice. Walaupun kalau kita bicara justice itu sangat luas gitu ya. Itu perdebatan yang dari zaman Yunani sampai sekarang juga belum pernah bisa dijawab dengan baik gitu ya. Tetapi itulah hukum tantangannya adalah di situ. Ya kalau tadi mengutip Pak Edmond itu bahwa hukum itu ada lebih dulu gitu dibandingkan dengan teknologi. Jadi ya bahkan hukum pun ada lebih dulu gitu ya kalau kita percaya kepada kitab suci ya hukum ada lebih dulu dibandingkan dengan manusianya kan gitu. Karena Tuhan menciptakan hukumnya baru menciptakan makhluknya. Maka dengan dari situ kalau kita bicara justice yaitu tidak akan pernah berakhir dan itulah salah satu pencapaian yang harus selalu dilakukan oleh kita, yang selalu harus kita kejar, yang harus selalu kita pahami adalah mengenai apa itu justice. Mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luhut, Pak Edmond juga Pak Hadi. Silakan Pak. Halo. Ya silakan. Boleh saya? Ya silakan langsung. Dari mana dan Mbak siapa? Izin ya Pak ya, boleh ya? Ya langsung. Ya saya di Kristianto. Sekarang saya lagi di salah satu BUMN. Salam hormat Pak Luhut. Ini saya dulu staf Bapak, mahasiswa Bapak juga di Fakultas Hukum UI.
juga Pak Edmond, Pak Dekan. Ini kalau tadi saya melihat ini diskusi kita ini sebetulnya Pak Luhut, Bang Luhut dan teman-teman semua di sini ini adalah pakar hukum yang luar biasa. Tapi kalau saya lihat tadi ini sepertinya kita jadi ketinggalan di penegakan hukum seperti nggak jalan. Saya ingat diskusi terakhir kita Bang sebelum saya pindah ke Makassar waktu tahun 93, 94-an. Itu bahwa memang ini kita tahu penegakan hukum nggak bisa berjalan dengan baik. Terus waktu itu pasal-pasal terkait dengan penghinaan atau hasrat kita mau kalau bisa jangan ada lagi, tapi ternyata RUU kepolisian akan mengarah ke situ juga gitu. Nah, ini sebetulnya perkembangan yang 20 tahun nggak berkembang baik, apalagi Bapak Abang tadi bilang ini bicara di buah pohon yang beracun gitu. Ini ya, saya tadinya waktu saya ada di tempat yang sekarang saya berpikir juga kayak saya sendirian juga di tempat ini. Ternyata kita juga hampir sama. Hanya saya skala kecil mungkin Bang Luhut dan Pak Edmond dan teman-teman yang lain di skala nasional gitu. Nah, pertanyaan saya adalah tadi yang saya tulis di chat itu sejauh mana peranan akademisi atau praktisi atau ahli hukum kita khususnya yang dari alumni UI ini bisa berperan gitu atau dilibatkan gitu dalam pengambilan keputusan atau perubahan aturan atau undang-undangan gitu. Karena kita tahu kalau dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bang Luhut, Pak Edmond, Pak Adi dan teman-teman tadi di panel yang satu juga, sepertinya kita ketinggalan terus dan seperti nggak berdaya. Benar Pak Adi, kalau kita bicara diskusi sektarian antara departemen atau apapun itu sepertinya egosentris yang jalan gitu loh. Jadi seperti lupa bahwa yang namanya waktu mengubah aturan katakanlah di daerah dia harus lihat juga secara nasional. Kalau nasional harus lihat daerah. Atau kalau kita bicara yang spesifik, yang spesialis, ya harus dilihat semuanya gitu. Jadi itu sih sebetulnya intinya. Sejauh mana kita ya ini saya di level yang lebih kecil sebetulnya gitu. Itu saja. Terima kasih Bang Luhut, Pak Edmond, Pak Adi. Langsung jawab dulu atau mendengar pertanyaan kedua lagi ya. Oke, yang kedua. Nanti kami jawab langsung ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua. Silakan. Selamat sore. Selamat sore, siapa ini? Ya, selamat sore Bapak, Ibu semua, para panelis. Saya Goswa Ferisa, dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Unggul, juga alumni MAUI 2002 lalu. Pertanyaannya begini, ini kita menarik sekali tadi bicara tentang kedaulatan negara dalam bidang cyber. Ini teknologi sudah sangat maju, kita dihadapkan dengan AI. Nah, ini kalau dikaitkan dengan fondasi hukum nasional kita, rasa-rasanya kita harus berjibaku bekerja keras ini. Dengan persaingan internasional tadi para hadir mengatakan bagaimana relevansi dengan hukum internasional. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini kondisi hukum nasional, khususnya fondasi hukum nasional kita sudah bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dikaitkan dengan kemajuan teknologi tersebut. Contoh kemarin lagi ribut tentang Starlink masuk ke Indonesia, ribut para provider segala macam. Kalau dari sisi private business, keamanan biasa gitu ya. Tapi ada lagi mengatakan bagaimana dari sisi keamanan data nasional segala macamnya. Nah, sementara satu sisi perangkat hukum kita belum bisa menjangkau ke arah sana. Ini sangat mengerikan kalau istilah Bang Luhut tadi, persoalan hukum ke depan ini benar-benar harus menjadi ekstra ordinari perhatian lah gitu ya, yang luar biasa dari semua pihak. Nah ini kaitannya tadi dengan penjelasan Bang Luhut, bagaimana menciptakan sebuah undang-undang cipta keadilan atau omnibus law di bidang peradilan. Ada suatu integrated yang luar biasa di situ. Karena walaupun kita sekarang punya KUHP yang baru yang akan diberlakukan 2026 nanti, tetapi kita lihat ini banyak juga peraturan perundang-undang lain yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP yang ada, termasuk di KUHP yang baru akan datang, dan belum tersinkronisasi. Ini juga menjadi persoalan lagi nanti. Saya kebetulan mengajar juga tindak pidana ekonomi, bagaimana banyak sekali peraturan-peraturan perundang-undang di bidang ekonomi yang memuat ketentuan pidana yang
tampaknya belum sinkron. Jangankan dengan KUHP yang baru, dengan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri masih banyak yang belum sinkron. Nah, ini mohon pencerahan dari para panelis. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kalau saya gini ya, seringkali dalam konteks hukum internasional nih, seringkali permasalahannya itu adalah bukan pada bagaimana ada undang-undang perjanjian hukum perjanjian internasional, bukan pada peraturan perundang-undangannya, tetapi pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Dan saya kira hal ini tidak hanya pada konteks hukum internasional. Sebagai contoh gini, jelas-jelas dijelaskan bahwa ratifikasi atau pengesahan perjanjian, jadi adanya transformasi dari perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, ya kan, itu dilakukan dengan dua cara. Satu dengan undang-undang, satu lagi adalah dengan peraturan presiden, atau dulu dalam undang-undang tersebut 24/2000 disebutnya masih kepres, karena dulu belum ada pembedaan antara perpres dan kepres atau keputusan presiden. Tetapi kemudian, ya kan, pemerintah itu kan ingin bergerak cepat, tidak mau berhadapan dengan parlemen, sehingga kemudian ya sudah, apa jalan yang paling cepat dengan perpres, ya udah dengan perpres gitu. Padahal jelas-jelas bahwa seharusnya seperti undang-undang perjanjian perdagangan itu biasanya kan ada konsekuensi membuka pasar. Kalau kita bicara perjanjian perdagangan, kita membuka pasar kita buka buat negara counterpart kita, dan negara counterpart membuka pasar untuk kita. Dan itu ada konsekuensi ekonominya, ya kan? Ada ekspor, ada impor, ada investasi dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seharusnya disahkan dengan undang-undang, kan gitu ya. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadi permasalahan. Ini sebagai salah satu contoh saja. Jadi konsistensi di dalam hal kadang-kadang permasalahannya bukan pada undang-undang, tetapi bagaimana kemudian perilaku dan kebijakannya itu, gitu ya. Itu yang jadi masalah. Tadi Pak Luhut juga bicara tadi mengenai integrated justice system, juga itu permasalahannya. Jadi seringkali permasalahannya bukan pada undang-undangnya, peraturan perundang-undangannya, tetapi pada prakteknya, gitu. Paling tidak itu yang seringkali kita temui gitu, ya kan, hanya karena ingin cepat, ingin tidak mau diganggu dan lain sebagainya gitu, tanpa kemudian berpikir panjang gitu ya. Karena hukum itu tentunya juga mempunyai konsekuensi yang cukup panjang juga gitu. Apa yang dilakukan, ketentuan hukum yang dibuat sekarang itu kan akan kemudian mempunyai dampak, mungkin ya kita White Book van Strafrecht lah, yang kemudian jadi kitab undang-undang hukum pidana, itu dibuat berapa ratus tahun yang lalu. Dampak dari itu kita rasakan sampai detik ini, mungkin sampai 3 tahun ke depan ini, gitu kan. Jadi kalau kita bicara dalam konteks, makanya kalau saya sering mengedepankan bagaimana melakukan dekolonisasi nih dari pemikiran kita dalam konteks hukum, terutama dalam pendidikan hukum ini gitu. Karena seringkali tadi kita terkooptasi gitu ya dengan yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa gitu, tanpa kemudian kita melihat sendiri apa yang sebenarnya jati diri kita tuh seperti apa, hukum apa yang harus kita kembangkan selanjutnya, apa yang menjadi kepentingan kita gitu. Makanya tadi dalam konteks hukum internasional, kepentingan nasional itu menjadi satu hal yang penting, karena kita harus berkaca dulu apa sih yang kita inginkan dari negara atau bangsa ini gitu lah. Itu juga harus kita terjemahkan dalam berbagai macam bentuk dokumen hukum yang ada, tidak hanya dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah, masuk ke dalam bagaimana peraturan-peraturan pada tingkat yang lebih rendah gitu. Jadi ketertinggalan itu menurut saya sih sebenarnya kita nggak ketertinggalan, tapi bagaimana kemudian kita memahami konsep yang memang baru datang kepada kita dalam konteks hukum, kemudian kita lihat apa yang kita punya di dalam hukum kita, seperti Pak Edmond bilang tadi. Mungkin itu Pak, terima kasih.